Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 3 anak-anak, hal yang baik bagi tubuh, kegiatan 2, mengidentifikasi teks prosedur grafis, dan menganalisis kualitas penyajian informasi dalam infografik. Ada di halaman 73 sampai dengan 75. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kegiatan 2 anak-anak, mengidentifikasi teks prosedur grafis dan menganalisis kualitas penyajian informasi dalam infografik. Berdiskusi anak-anak, teks prosedur, jelaskan di sini teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks ini membantu kita untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Apa perbedaan antara teks prosedur dan tip? Tip merupakan saran-saran praktis tanpa urutan tertentu agar orang berhasil melakukan sesuatu. Kalau tip itu merupakan saran-saran praktis anak-anak tanpa urutan tertentu. Teks prosedur dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafis. Informasi yang tersaji dalam bentuk gambar disebut dengan infografik. Kalian akan mendiskusikan 2 contoh infografik tentang pola makan sehat. Namun, hanya 1 infografik yang menyajikan teks prosedur. Gunakan definisi teks prosedur dan tip yang telah kalian pahami untuk menentukan mana infografik yang berisi teks prosedur, mana yang merupakan tip. Baik, kita cermati teks yang ke-1. Ini adalah tip waktu makan ideal. Kita cermati di sini ada gambar dan juga ada teksnya anak-anak. Ini makan pagi pukul 7 sampai dengan 8 pagi. Waktu ideal untuk makan pagi. Makan 30 menit setelah bangun tidur. Hal ini akan membantu kerja pencernaan. Jangan lebih dari jam 10 pagi. Selanjutnya untuk makan siang 12.30 sampai dengan 14.00. Waktu ideal untuk makan siang. Jarak ideal makan pagi dan makan siang adalah 4 jam. Jangan lebih dari jam 16 sore. Selanjutnya untuk makan malam pukul 18.00 sampai dengan 21.00 anak-anak. Waktu ideal untuk makan malam. Jarak ideal makan malam hingga waktu tidur adalah 3 jam. Jangan lebih dari jam 22 malam. Kalau kita cermati teks ini anak-anak, teks ini berisi petunjuk dan juga panduan bagi kita yang membaca tentang aturan untuk waktu makan yang ideal, baik itu waktu makan pagi, makan siang maupun makan malam. Selain itu, juga ada perintah-perintahnya anak-anak. Di sini, makan 30 menit setelah bangun tidur. Selain itu, juga ada di sini perintah kalau kita makan pagi ini tidak boleh lebih dari jam 10 pagi. Kalau makan siang tidak boleh lebih dari jam 4 sore, dan juga kalau makan malam ini kita diperintahkan untuk makan tidak lebih dari jam 10 malam. Jadi, kalau kita cermati, teks ini merupakan teks prosedur anak-anak karena selain berisi panduan, petunjuk, dan juga perintah, teks ini menggunakan tahap-tahap tertentu, menggunakan tahap-tahap atau langkah-langkah bagi kita untuk memahami dan juga mengerjakan dalam mengatur waktu makan. Teks yang kedua adalah lebih baik bawa bekal. Ini irit, hemat pangkal kaya, mestinya anak-anak ini uang jajan bisa ditabung untuk membeli barang-barang yang kalian butuhkan. Yang kedua, sehat, membawa bekal menjauhkan kalian dari ancaman boraks, formalin, dan zat berbahaya lainnya. Kalian mengurangi peluang masuk berita sebagai korban keracunan makanan.
Yang ketiga, keren, kalian bisa bercerita ke teman kalian bahwa kalian menyiapkan bekal makanan siang kalian sendiri. Dan yang keempat, berbagi. Bawalah bekal makanan berlebih untuk dibagi kepada teman-teman kalian. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan banyak teman. Kalau kita cermati teks ini anak-anak, teks ini mengarah pada teks yang berupa ajakan. Di sini nih, ini adalah tips saran-saran tertentu yang disertai dengan alasan. Alasan teks ini bahwa kita lebih baik membawa bekal adalah alasannya agar irit, agar kita hidup sehat, agar keren anak-anak karena kita bisa bercerita ke teman-teman, dan agar kita bisa berbagi. Jadi teks ini bukan teks prosedur, teks ini merupakan tips yang berisi saran-saran tanpa tahapan-tahapan atau urutan-urutan yang tertentu. Kalian telah mengamati dua contoh infografik tip waktu makan ideal dan lebih baik bawa bekal tersebut. Sekarang diskusikan dengan teman kalian dengan panduan pertanyaan berikut. Pertanyaan ke-1, mana infografik yang berisi perintah dan ajakan? Infografik yang berisi perintah dan ajakan adalah tip waktu makan ideal. Pertanyaan kedua, tuliskan kalimat yang menguatkan alasan pemilihanmu tersebut. Kalimat perintah dan ajakan pada infografik tip waktu makan ideal adalah makan pagi jam 7 sampai 8 pagi, makan 30 menit setelah bangun tidur, jangan lebih dari jam 10 pagi. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa kalimat tersebut merupakan ciri teks prosedur. Kalimat pada infografik tip waktu makan ideal tersebut merupakan ciri teks prosedur karena berisi petunjuk, panduan, dan instruksi untuk mengatur waktu makan. Kalimat ini juga membantu kita untuk memahami dan mengerjakan aturan waktu makan dengan tahapan-tahapan tertentu. Kedua infografik tersebut memiliki sajian visual yang berbeda. Kalian dapat mengamati warna, gambar, dan peletakan gambar-gambar tersebut. Tuliskan pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 perbandingan infografik. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Dari pertanyaan ke-1, pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Untuk tip waktu makan ideal adalah kita harus makan secara teratur. Selanjutnya, untuk lebih baik bawa bekal, ini pesan yang diberikan adalah membawa bekal makanan dari rumah lebih baik karena irit dan sehat. Selanjutnya, ke pertanyaan kedua, jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Untuk tip waktu makan ideal, jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, dan malam. Selanjutnya, untuk lebih baik bawa bekal, alasan membawa bekal lebih baik daripada membeli jajanan. Ke pertanyaan ketiga anak-anak, apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Pada tip waktu makan ideal mendukung karena diberikan gambar menu makan pagi, siang, dan malam. Sedangkan untuk lebih baik bawa bekal mendukung gambar sudah sesuai dengan teks. Pertanyaan keempat, apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi pada infografik? Untuk tip waktu makan ideal, ya, ukuran huruf dan warnanya kontras dengan warna latar belakang. Sedangkan untuk lebih baik bawa bekal, warna huruf hitam kurang jelas pada latar berwarna biru. Ke pertanyaan kelima anak-anak, apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan dapat menyampaikan pesan pembuat infografik? Untuk tip waktu makan ideal cukup jelas. Untuk lebih baik bawa bekal cukup jelas, tapi ada yang berlebihan, yaitu mengurangi peluang masuk berita sebagai korban keracunan. Pertanyaan keenam, menurut saya infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks dengan lebih jelas adalah tip waktu makan ideal karena warnanya sederhana,
gambarnya jelas, dan informasi yang disampaikan cukup jelas. Dengan menyampaikan pendapat terhadap infografik, kalian berlatih memaparkan analisis tentang kejelasan isi teks yang tersaji dalam bentuk tulis dan visual. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.